Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Roy Suryo dan juga Tifausia Tiasuma kompak saat tampil di Rakit Bersuara dengan menyindir dan menyinggung mantan pengacaranya yang bernama Ahmad Khozinuddin. Bahkan ada banyak hal pernyataan dari Tifa yang sepertinya sedikit merendahkan Udin. Dan Roy Suryo, ini saya nggak tahu ya apakah ini untuk Udin atau bukan, karena dia bilang buang aja ke laut. Loh. Kok dibuang ke laut? Jangan gitulah. Kang Udin ini kan pejuang, aktivis. Jadi jangan diremehkan begitu. Nah, selain itu saya juga punya tayangan di mana Ferdinand Hutahean lagi-lagi menantang Roy Suryo dan juga Tifa untuk menggugat material ijazah Pak Jokowi. Karena kan selama ini mereka berdua tidak pernah menggugat secara pribadi, tapi menggunakan tangan-tangan orang lain. Nah, kira-kira ada apa ya? Nanti kita simak videonya. Karena terakhir ada video di mana Anies Baswedan, wah saya nggak tahu Anies Baswedan ngelakuin apa ini, tapi video ini rame di media sosial TikTok. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Guru! Waduh. Guru! Itu Anies kan? Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Lagi didoakan Kami tidak kayaknya ingin Aniesnya. berdosa guru! Guru, sudah guru, jangan lanjutkan guru. Waduh. Tapi tadi itu kalau nggak salah prosesi adat budaya setempat, teman-teman. Mungkin doa-doa dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mencemooh hal tersebut. Cuman yang menjadi sorotan netizen adalah ketika Anies Baswedan yang melakukan prosesi adat budaya seperti itu, ya orang-orang tidak mengatakan dia syirik, tidak mengatakan ini dibuat-buat, tidak mengatakan Anies memanfaatkan budaya, adat dan lain sebagainya. Tapi kalau Pak Jokowi ataupun Mas Gibran, waduh, pasti bakal digoreng, pasti bakal ramai. Dibilang syirik lah, dibilang inilah, dibilang itulah. Dan itulah yang selalu terjadi kepada Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Aduh. Jadi saya pernah menjadi klien dari seseorang. Siapa yang tuh? lagunya Udin Sedunia gitu ya. Di awal-awal kasus ini Lagunya ya. Udin Sedunia. Kemudian pada sebuah peristiwa yang sangat unik. Jadi saya tanggal 28 Juni 2025 itu diundang oleh salah satu media, salah satu apa? TV begitu ya, sebut saja ILC ya, saya diundang. Nah pada waktu itu saya sedang ujian pendataan S3 saya, melihat waktunya nggak mungkin saya hadir. Karena itu saya kemudian minta lawyer saya, jadi di situ kan ada 77 lawyer waktu itu ya. Ada saya dan saya yang bilang Pak. Ya, nah kemudian saya minta Pak Alkatiri untuk mewakili saya karena saya tidak mungkin hadir di situ. Nah, Pak Alkatiri hadir dan membuat sesuatu yang spektakuler, yaitu identik itu bukan berarti asli itu ya di situ ya. Anda bisa lihat rekamannya. Apa yang terjadi? Besok pagi beliau dipecat. Karena katanya melanggar etika. Kenapa bicara di media tidak izin saya gitu. Alkatiri ya. dipecat. Kemudian karena saya tidak terima ya. Loh, lawyer saya kok dipecat? Saya katakan ini nggak boleh seperti itu. 2 hari kemudian saya sebagai klien dipecat. Mana ada dalam sejarah dunia klien dipecat. Jadi ini satu-satu yang terjadi gitu. Lalu kemudian ternyata beruntun ya, ada lawyer kami juga ya. Kemudian saya disuruh milih dia atau milih Pak Alkatiri ya. Tentu saja saya milih beliau ahli pidana undang-undang ITE. Mengapa saya tidak memilih beliau ya gitu. Wow, berarti Khozinuddin nggak ahli dong. Wah, tapi tadi menarik tuh. Ternyata Khozinuddin pernah sakit hati karena dia tidak diberi ruang oleh Tifa untuk tampil di TV, di ILC. Apalagi kan ILC ini tahu sendiri teman-teman, exposure-nya tuh gede banget, apalagi kalau membahas soal ijazah dan hal-hal isu sensitif lainnya. Ternyata Khozinuddin butuh panggung juga, makanya dipecatlah Alkatirinya. Waduh, kemudian Tifa juga dipecat. Waduh. Jadi di sini teman-teman, kita nggak usah belain Khozinuddin, kita nggak usah belain Roy Suryo, Tifa, nggak ada yang kita belain. Tapi kita benturkan aja mereka. Bukan TPUA, dia sendiri sebenarnya keluar dari TPUA. Bukan TPUA. Bukan, ada oke. lagunya Udin Sedunia. Terus lagi yang menarik kalau soal Pak Ugro tadi, ya. Bahkan beliau tuh ditawar-tawari oleh orang, gitu loh. Pak Ugro saya jadi kuasa hukumnya ya.
nanti Bapak akan saya hina-hina lagi. Karena saya juga pernah memecat klien saya. Dokter Tifa pernah dipecat oleh dia. Dan dia sekarang nawari Pak Ugro. Pak Alkatiri juga pernah dipecat. Siapa dia? Tentu teman-teman tahu lah. Ya. Wow. Yang nyinyir sekali. Mas Roy, Wow. Ya. Mas Roy, saya juga dipecat. Nah, itu juga dipecat. Mas Gafur juga dipecat. Wow. Buaya juga dipecat. Orang sudah mecat-mecat di antara kita dan itu melanggar loh. TPUA Melanggar maksudnya? undang-undang. Iya, salah seorang. Bukan TPUA. Dia sendiri sebenarnya keluar dari TPUA. Bukan TPUA. Oh, bukan, Ada oke. lagunya Udin Sedunia. Udin sedunia ya kan? Jadi, Wow. Itu pun sebenarnya secara etika advokat gak boleh. Dia kan dulu pernah menjadi advokat saya. Kemudian sekarang menyerang-nyerang kliennya. Itu nggak boleh itu. Ya kayak gitu. Masa dia nggak ngerti. Tapi udahlah. Biarin aja ke laut aja nanti. Ke laut aja nanti. Wow, Udin. Kau ini ya, saya yakin Udin pasti nonton Rakyat Bersuara. Pasti dia nonton. Dan dia menonton mantan kliennya yang membongkar jejak rekam Kozinudin. Yang dimana dia ahli mecat-mecat orang. Waduh. Kasihan sekali Udin. Dibongkar gitu Kak Udin. Dibongkar gitu. Wah, kita tunggu nih pernyataan Udin untuk menanggapi Roy Suryo, Tifa, Gofur dan lain-lain. Dan tadi Roy Suryo mengatakan Udin ngemis-ngemis dalam tanda kutip ingin jadi pengacara dari Ugroseno. Waduh, nyari panggung kah Udin? Nyari panggung kah? Dari UGM. Mereka akan dikomparasikan juga dengan keterangan saksi yang mereka berikan. Demikian juga dengan keterangan ahli yang diajukan oleh JPU. Akan dikomparasikan dengan ahli para advokatnya Dr. Tifa. Hakim akan menilai, membandingkan keterangan mana yang paling memenuhi atau paling dekat dengan kebenaran material. Tetapi untuk mencari kebenaran materialnya kan tidak akan pernah terjadi di persidangan. Tidak akan pernah ada statement keputusan menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Jadi hakim hanya akan memutus, kalau hakim memutus ya, tanda kutip memutus, eksepsi ditolak, tapi kalau eksepsi diterima kan nggak ada itu nanti. Tapi kalau contohnya hakim akan memutus, jadi dasar hakim memutus itu hanya berdasar keyakinan. Tapi bukan kebenaran material soal ijazah itu. Nah, bagaimana supaya kebenaran materialnya terbuka? Saya sarankan teman-teman mengajukan gugatan saja. Gugat UGM di Petun untuk membatalkan ijazahnya Jokowi. Kenapa dibatalkan? Karena diduga palsu. Buktinya apa? Penelitian nanti. Putusan itulah yang akan membuktikan secara material apakah ijazah ini memang asli atau tidak. Karena persidangan ini tidak akan pernah memutuskan, tidak Nggak akan pernah berani menyatakan mereka. ijazah Jokowi asli atau tidak. Tetapi hakim paling akan menyatakan kalau toh teman-teman memang sudah ditarget harus diponis. Hakim paling menyatakan berdasarkan keterangan bukti lapor, keterangan ahli, keterangan ini. Maka ini kan putusan itu harus selalu menyatakan secara sah dan meyakinkan. Sah meyakinkan itu kan harus ada kebenaran materialnya. Jadi itu yang saya bilang, ini semua akan gelap gulita ke depan sepanjang tidak pernah ada kebenaran materialnya soal ijazah Jokowi. Kecuali memang persidangan ini, ya mohon maaf saya tidak menuduh pengadilan merancang putusan. Kecuali memang ini ada sebuah tangan yang kita tidak tahu bekerja, memang sudah ditarget harus dihukum, ya udah. Hakim pertimbangannya berdasarkan forensik, berdasarkan keterangan ahli dan semua itu akan mengacu kepada yang diajukan oleh JPU dan Masuk akan bui dong mengabaikan kawan-kawan ini. fakta-fakta, bukti dan keterangan serta ahli yang diajukan oleh teman-teman. Tinggal bagaimana membuktikan materialnya. Ya saran saya itu majulah kalian, gugatlah itu. Maju, UGM yang betul. digugat, bukan Jokowi. Sehingga hakim Nah, punya UGM yang keyakinan digugat sendiri. bukan Jokowi. Ketika UGM digugat untuk membatalkan ijazah Jokowi karena kan UGM menyatakan itu asli. Betul. Maka itu dasarnya gugatlah UGM untuk membatalkan itu. Karena UGM telah salah menyatakan itu asli karena bukti-bukti yang kami miliki ini loh. Kan nanti Petun yang akan mengadili karena Petun berhak karena itu adalah universitas negeri dan putusannya adalah produk hukum negara, produk administrasi negara yang bisa diuji di Petun. Cerdas Kalau kemarin kan yang Ferdinand menguji itu ini ya. kan legal standingnya juga tidak memenuhi, makanya kan dismisal, tidak diproses selanjutnya. Tapi kalau Mas Roy kan memiliki legal standing, Tiba kan Oke. memiliki legal standing untuk itu. Oke, jadi nanti saran hasil saya dari itu. putusan PT UN nanti bisa menjadi karena pertimbangan itulah hakim di sidang satu-satunya pidananya. yang menyatakan itu asli atau tidak, sama Betul, seperti ketika kita betul. menguji sertifikat. Sehingga nanti pada sidang pidananya bisa dibuktikan apakah Bisa fitnah atau dibuktikan. tidak. Bisa. Oke. Tapi kalau Petun sudah menyatakan asli, ya sudah siap-siap Oke. masuk.
Tapi kalau betul Siap-siap menyatakan, masuk. memang tidak asli berdasarkan bukti Sidang pidananya pasti lepas. Ya, sana ya bebas. Oke, di tengah Menurut perdebatan yang saya, panas ada menurut diri dengan saya. minum air mineral. Menurut saya, iya ya keren juga Ferdinand Hutahian. Tapi menarik tadi teman-teman. Harusnya Roy Suryo Tiva gugat UGM. Gugat UGM tuh karena dia sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi itu kuliah lulus wisuda di UGM Fakultas Kehutanan tahun 1985 dan UGM juga sudah menjelaskan beberapa kali melalui rektornya dan juga beberapa video wawancara bahwa memang Pak Jokowi diberikan ijazah asli waktu itu. Nah, gugatlah UGM, jangan gugat Pak Jokowi. Ini cerdas nih Ferdinand ini, keren. Aduh. Misalnya nih ya, dibuktikan bahwa itu dibuat di mana, di tempat pramuka. Itu bukan akta otentik ya. Tapi ketika ada instansi lembaga yang menyatakan bahwa atas dasar kewenangan dari perguruan tinggi UGM kami menerbitkan akta itu, siapa yang bisa ngelawan? Ya, siapa yang bisa ngelawan? Itulah makna akta otentik ya. Jadi hanya dengan pernyataan. Apa? Jadi taunya otentik hanya dengan pernyataan, Ya statement. pasti dong. Ya kan, pertama Tanpa harus menunjukkan contoh. Tunggu dulu, Anda nggak bisa memaksakan begitu. Loh, saya tidak memaksakan, Itu saya kan salah bertanya. satu alat bukti ya, alat bukti dari pejabat yang berwenang. Rektor dia adalah satu pribadi yang mewakili institusi yang diberikan kewenangan. Boleh tanya sama Prof. Gayus. Ketika dia menyatakan, maka segala kewenangan dari institusi melekat pada dirinya. Satu, Betul, ya. betul. Maka dia dalam posisi sebagai saksi adalah saksi yang kompeten. Makanya maju ke persidangan. Itu adalah forum terhormat. Ya, Emangnya kita nggak mau maju? iya makanya saya bilang, saya nggak bilang begitu. Kita itu maju. Iya. Bahkan kita dimenangkan. Makanya kita Itu maju fakta, ke karena maju persidangan. kita dimenangkan. Nah, makanya mari kita nonton bersama. Ini adalah kasus yang mencerdaskan, ya. Kasus Karena yang di sana mencerdaskan. diuji, Ya. keahlian akademis, ya, profesionalisme dari masing-masing pihak. Pak Sugeng, Diliput. gini. Mau ngomong lagi dia, mau nyamber lagi dia. Emang suka nyamber kawan ini ya kan? Suka ngerocos kawan ini. Nggak mau memberikan orang lain kesempatan. Tapi ya, kalau kata Kosinudin, kalau memang mau maju pokok perkara, nggak usah eksepsi. Pembuktiannya di pengadilan. Kalau Anda eksepsi, kalau Anda peradilan pra-peradilan, berarti Anda takut, Anda mau ngulur-ngulur. Itu kata Kosinudin. Tapi masuk akal juga kata Kosinudin. Mereka ini ya mengkhianati rakyat, pengecut. Keren. Juga telah disampaikan juga sidang pertamanya yaitu di tanggal 6 Agustus 2026 ini seperti itu dan tentu ini suatu hal sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak, juga memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait dengan dugaan fitnah dan rekayasa ITE serta dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bu Siva yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Saya rasa demikian sementara. Oke. Bahwa sebagaimana juga disampaikan sebenarnya oleh hakim pada saat selesai membacakan putusan selah bahwa atas hal yang disampaikan terkait dengan dakwaan itu maka jaksa bisa mengajukan perbaikan satu kali. Dan sesuai dengan pasal 75 ayat 4, jaksa bisa mengajukan perbaikan satu kali dan pasal ayat 5-nya, jikalau dakwaan baru yang disampaikan jaksa ini dipersoalkan lagi atau di-challenge lagi, atau dilakukan perlawanan lagi oleh Bu Tiva dan advokatnya, maka hakim akan memeriksa pokok perkara dan juga akan melakukan memberikan putusan terhadap pokok perkara seperti itu. Dan ini sebagaimana kita lihat tadi sudah jelas bahwa jaksa sudah melimpahkan berkas perkara kembali kepada PN Jakarta melalui jaksa kepada PN Jakarta Timur saat itu, dan sudah ditetapkan juga susunan majelis yang sama dengan majelis yang memeriksa kemarin. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik banget ya, diskusi rakyat bersuara semalam. Ada yang pro terhadap narasi bahwa hakim memberikan kepada jaksa untuk
memperbaiki dakwaannya sekali. Ada juga pakar yang mengatakan bahwa ya jaksa tidak diberikan kesempatan. Jaksanya diberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan di Pengadilan Tinggi Jakarta, bukan untuk memperbaiki dakwaan. Dan ini menarik. Tapi terlepas dari perdebatan itu, fakta yang sekarang sudah terjadi, jaksa sudah memperbaiki dakwaannya dan memasukkan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan jadwal sidangnya sudah keluar. Bentar, saya lihat dulu tanggal, teman-teman. Kita lihat tanggal dulu. Tanggal 6 minggu depan itu sudah sidang pertama dari Tifa. Dan saya tadi tertarik dengan penjelasan Ferdinand Hutahian bahwa ya kalau memang Roy Suryo Tifa ini mau membuktikan betul-betul ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, gugat UGM di PT UN agar UGM itu bisa mempertanggungjawabkan omongannya selama ini bahwa Pak Jokowi menerima ijazah asli dari UGM, dan juga Roy Tifa bisa mempertanggungjawabkan yang kata dia penelitian selama ini bahwa itu bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Ini yang pengen kita lihat sebenarnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Roy Suryo dan juga Tifa berani menggugat ke PT UN? Karena selama ini yang kita lihat, Roy Suryo itu tidak pernah berani menggugat Pak Jokowi. Tidak pernah. Mau Tifa, yang dia gunakan adalah tangan-tangan orang lain. Seperti para tersangka klaster pertama, Rustam Effendi, siapa lagi, Rizal Fadila, Kurnia, itu yang mereka manfaatkan untuk melapor ke Barreskrim. Mereka yang katanya melakukan penelitian, kenapa tidak berani melaporkan? Sama seperti Bang Bil. Nih Bang Bil keren. Dia melakukan penelitian terhadap ijazah Rismon, dia juga yang melaporkan Rismon. Kemudian dia melakukan penelitian terhadap ijazah proses perkuliahan Roy Suryo, dia juga yang melaporkan. Ini kan menarik, teman-teman. Nah, kenapa Roy Suryo Tifa tidak melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Bang Bil? Ini menjadi pertanyaan. Apakah ada intrik-intrik politik tertentu di balik itu semua? Nah, ini menarik, teman-teman. Ataukah memang dia takut masuk ke pembuktian material ijazah Pak Jokowi karena dia memang sudah tahu, ya ini saya menduga ya, dia sudah tahu bahwa memang ijazah itu asli dan dia hanya ingin membuat keributan. Nah, ini kecurigaan-kecurigaan kecil dari saya, teman-teman. Tapi tadi yang tidak kalah menariknya, ketika Khozinuddin dirujak habis satu studio, teman-teman. Satu studio loh. Al-Katiri ternyata pernah dipecat, Tifa pernah dipecat, Abdul Ghaffar dipecat, semua orang dipecat. Ujungnya dia dipecat oleh Roy Suryo. Dan sekarang dia ngemis-ngemis mau jadi kuasa hukum Ugroseno di kasus hukum yang sekarang menjerat Ugroseno. Tapi belum kasus hukum kali ya, kan baru dimintai keterangan. Ya, dugaan tindak pidana korupsi, teman-teman. Nah, ini menyeret nama Ugroseno. Dan hari ini kalau nggak salah Ugroseno dipanggil oleh Barreskrim, oleh Kortas Tipikor atau apa gitu. Nah, ini menarik nih. Kita nantikan juga bagaimana perkembangan kasus dari Ugroseno. Dan kita menantikan bagaimana respon dari Khozinuddin atas pernyataan Tifa, pernyataan Roy Suryo. Karena kan Khozinuddin ini orang yang reaktif, teman-teman. Kalau dia mendengarkan seseorang menyerang dia, apalagi itu bagian dari tim dia dulu, wah langsung tuh, kalau nggak dia bikin status di Facebook atau di YouTube, bikin gambar AI ya kan untuk mengklarifikasi itu, kemudian dia bikin video. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh Khozinuddin. Nah, sekarang saya pengen nunggu apa tanggapan Khozinuddin. Tadi menarik loh, dibilang ada lagunya Udin Sedunia, dibilang lagi ke laut aja. Waduh. Runtuh harkat dan martabat seorang pengacara, seorang aktivis, penulis, sastrawan, Hizbut Tahrir. Waduh, runtuh seketika, teman-teman. Nggak ada gunanya selama ini Udin ngamuk-ngamuk, marah-marah di mimbar orasi. Nggak ada gunanya. Dengan cemooh makian di Rakyat Bersuara semalam, hancur sudah pribadi Khozinuddin. Apalagi dibongkar kalau dia ngemis ke Ugroseno. Waduh. Udahlah, teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.